Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, Anugerah Melania dan Puput Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Humanistic Self-Actualization Teori Maslow. Video presentasi ini kami tujukan untuk menunjang nilai mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diberikan oleh Pak Tasdin Tahrim SPD MPD. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Anugerah Melania. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan prinsip dasar Humanistic Self-Actualization Theory, konsep Humanistic Self-Actualization Theory, dinamika dalam kepribadian individu, dan perkembangan kepribadian individu. Yang pertama adalah prinsip dasar humanistik. Sebelum melangkah pada prinsip dasar, kita perlu mengetahui apa itu humanistik. Humanistik merupakan salah satu pendekatan atau aliran psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Nah, Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor dari aliran psikologi humanistik ini, di mana prinsip dasar Abraham Maslow bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Selain Abraham Maslow, para ahli-ahli humanistik menunjukkan prinsip dasar humanistik, yaitu pertama, tingkah laku individu pada mulanya ditentukan oleh bagaimana mereka merasakan dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Artinya yaitu bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap situasi yang terjadi di dalam dirinya, tetapi reaksi yang ada di sekelilingnya dapat mempengaruhi aktualisasi diri seseorang. Yang kedua, individu bukanlah satu-satunya hasil dari lingkungan mereka, seperti yang dikatakan oleh ahli teori tingkah laku, melainkan langsung dari dalam atau internal. Maksudnya yaitu bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi dalam dirinya untuk mencapai aktualisasi diri. Pada konsep Humanistic Self-Actualization Theory, yaitu berkonsep akan kebutuhan, yang mana menurut Maslow, pemuasan kebutuhan disorong oleh kekuatan motivasi, yaitu motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan. Motivasi kekurangan adalah upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kekurangan yang dialami, sedangkan motivasi perkembangan adalah motivasi yang tumbuh dari dasar diri manusia untuk mencapai suatu tujuan diri, berdasarkan kapasitasnya dalam tumbuh dan berkembang atau kemampuan diri. Masing-masing orang berbeda-beda dan merupakan suatu pembawaan. Selanjutnya adalah proses dan dinamika dalam kepribadian individu. Kita telah mengetahui bahwa suatu proses terjadi memerlukan waktu, yang mana pertumbuhan dan perkembangan menuju kematangan tidak terjadi secara otomatis, di mana proses itu memerlukan usaha yang banyak. Sedangkan dalam dinamika kepribadian individu yang dikemukakan oleh Lati pun ada 3, yaitu pertama, kecenderungan mengaktualisasi. Artinya, manusia berkecenderungan untuk mengaktualisasi diri, yaitu mengembangkan seluruh kemampuannya dengan jalan memelihara dan meningkatkan organisme ke arah yang lebih baik. Yang kedua, penghargaan positif dari orang lain. Lingkungan sosial yang sangat berpengaruh, terutama orang-orang yang bermakna baginya. Seseorang akan berkembang secara positif jika di dalam berinteraksi itu mendapat penghargaan, penerimaan, dan cinta dari orang lain. Yang ketiga, person yang berfungsi secara utuh. Artinya yaitu individu yang terpenuhi kebutuhannya, yaitu memperoleh penghargaan positif tanpa syarat dan mengalami penghargaan diri, akan dapat mencapai kondisi yang kongruensi antar self dengan mencapai penyesuaian psikologi secara baik. Nah,
Dalam pertumbuhan dan perkembangan kepribadian memiliki 8 tahapan, yaitu yang pertama, masa bayi, yang mana perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya hanya mempercayai orang tuanya. Yang kedua, masa kanak-kanak awal, yang mana dia telah mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali meminta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Yang ketiga, masa prasekolah. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan-kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Yang keempat, masa sekolah. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Tetapi di pihak lain, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya, kadang-kadang dia menghadapi kesukaran, hambatan, bahkan kegagalan. Hambatan dan kegagalan ini dapat menyebabkan anak merasa rendah diri. Yang kelima, masa remaja, yaitu tahapan sebagai persiapan ke arah kedewasaan, didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan-kecakapan yang dimilikinya. Dia berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri yang khas dari dirinya. Yang keenam, masa dewasa awal. Pada tahap ini timbul dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu, dan kurang akrab atau renggang dengan yang lainnya. Yang ketujuh, masa dewasa. Sesuai dengan namanya, masa dewasa, pada tahap ini individu telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Yang terakhir, masa hari tua. Pada masa ini, individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dilakukannya dan dialaminya telah menjadi milik pribadinya, yang mana pribadi yang telah mapan di satu pihak digoyahkan oleh usianya yang mendekati akhir. Nah, demikian penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Puput Ramadhani Putri. Faktor penyebab perilaku menyimpang. 1. Faktor sosialisasi. Perilaku menyimpang terjadi karena ketidaksesuaian pesan norma dan nilai yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi atau individu lain. Yang kedua, faktor enomi. Enomi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat kehilangan pegangan norma. Yang ketiga, faktor differential association. Perilaku menyimpang terjadi akibat adanya diferensial asosiasi yang berbeda terhadap suatu kejahatan. Yang keempat, faktor labeling. Faktor ini menyebutkan bahwa perilaku menyimpang muncul karena adanya cap, julukan atau sebutan atas individu yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap menyimpang. Prinsip-prinsip dalam teori humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri para peserta didik seutuhnya
dapat memberi hasil yang mendalam. Yang ke-10, belajar sosial adalah belajar yang mengenai proses belajar.